Saudara sekalian, saat ini perjalanan saya menuju ke Pasar Baru Utan. Nah, menaiki Cidomo. Cidomo ini dari itu, dari simpang Kampung Tengah itu ongkosnya 10.000. Nah, menurut Pak Kusir ini jalannya ya sangat tidak layak. Dan kudanya ini harus kuda yang benar-benar paten untuk bisa menanjak ke Pasar Baru nih. Karena emang jalannya masih tidak bagus. Kita akan lihat seperti apa di Pasar Baru ini. Nah teman-teman, saya sudah berada di depan Pasar Baru Utan, Kecamatan Utan ini. Kenapa pasar ini masih dihindari oleh pedagang-pedagang dan belum mau datang berdagang ke sini? Mari kita lihat ke atasnya. Tadi kita sudah lihat perjalanan akses menuju ke sini memang masih cukup sulit. Kita lihat ke dalamnya. Tampak di depan ini sudah diisi dengan pedagang sayur mayur. Kedua ini sudah dipenuhi dengan ada pedagang-pedagang baju, lontong, sini kue-kue. Nah, yuk kita naik ke atas. Udah balong amat dia tuh tablet. Saya sudah sampai di lantai atasnya. Dan ini di bagian belakang yang berisi jual-jual pakaian bekas. Dari lantai 2 saya melihat ke bawah ini. Saudara, dari hasil penelusuran saya mulai dari Pasar Lama Utan hingga sampai saat ini saya mencoba datang menggunakan Cidomo. Ya ternyata salah satu penyebab yang membuat para pedagang sulit untuk berpindah ke sini adalah masalah akses jalan menuju ke Pasar Baru Utan ini yang masih jelek, yang belum mulus gitu. Jadi itu yang pertama. Dan itu dari pedagang dari Pasar Lama itu, baik pedagang maupun pembeli atau masyarakat itu harus mengeluarkan uang ekstra, yaitu untuk ongkos transportasi menuju ke sini itu sekitar 10.000 untuk sekali datang, sehingga kalau untuk PP itu menjadi 20.000. Nah ini juga menjadi faktor penyebab masyarakat setempat yang masih enggan untuk datang berbelanja ke sini. Nah ketika masyarakat enggan untuk datang berbelanja ke Pasar Baru ini, maka tentunya pedagang di sini juga merasa sepi, jualannya merasa sepi, sehingga mereka pun juga tergoda untuk melakukan atau berdagang di tempat dekat Pasar Lama Utan. Nah, sehingga untuk mensiasati agar mereka tidak berdagang
tidak dikatakan sebagai tetap berdagang di pasar lama, maka mereka berdagang atau berjualan di halaman rumah penduduk, rumah setempat. Menurut opini saya, salah satu yang menjadi penyebab lagi untuk agar datang untuk berpindah ke tempat pasar baru ini adalah karena saya menilai pasar lama Utan itu adalah sangat strategis, artinya berada di tengah-tengah. Pasar lama Utan itu berada di tengah. Bayangkan di situ ada Desa Motong, ada Desa Tengah, ada Desa Stui Berang, ada Desa Orong Bawa, dan beberapa desa lainnya. Sehingga masyarakat hanya dengan berjalan kaki mereka sudah bisa mengakses pasar lama Utan. Begitu juga dengan para pedagang-pedagang kecil lainnya, pedagang-pedagang bakulan seperti pedagang sayur apa segala macam, dan mereka hanya butuh akses jalan kaki saja menuju ke pasar lama itu. Nah, sehingga ketika harus dipindah ke sini maka tentu akan mengeluarkan biaya ekstra. Nah, bagi mereka yang pedagang-pedagang kecil seperti yang hanya mengandalkan keuntungan hanya 10.000 atau 20.000, ketika harus datang ke sini maka tentu keuntungan yang 20.000 itu akan hilang. Saya pikir inilah menjadi beberapa alasan sehingga sejumlah pedagang, khususnya kayak pedagang ikan, belum bersedia pindah ke lokasi pasar baru ini. Demikian juga dengan masyarakat yang belum semuanya bisa datang berbelanja ke pasar baru Utan ini. Dan inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Yang pertama adalah perbaikan akses menuju ke sini, khususnya jalan. Perbaiki jalannya sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak datang ke sini. Namun demikian, inilah menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah kapan saja ketika harus merelokasi pasar. Ini benar-benar harus melalui kajian-kajian yang sangat mendalam sekali. Nah, ini sangat butuh kearifan, tidak boleh dengan kekerasan-kekerasan, lakukan dengan tindakan-tindakan yang persuasif dengan kekeluargaan, bagaimana agar mereka supaya bersedia pindah ke sini. Demikian, salam dari saya dari Pasar Baru Utan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terus ya hidup jalan sialing udah. Sekarang kita memilih jalan yang berbeda. Jadi jalan kita ini nanti tembusnya lewat samping polsek, sekitar polsek Utan ya. Jadi langsung ke Jalan Negara. Ini tembusnya ke Jalan Negara. Memang di sini masih hanya jalan pengerasan berbatu. Sehingga kalau naik Cidomo begini, ya kepala kita terantuk. Ini kita belok. Sekitar 200-300 meter saja. Nah, di depan kita itu sudah Jalan Negara. Di samping PLN Utan,
PDAM